Tapi kalau untuk yang hal kayak gitu tuh ada keraguanku yang gede soal gitu, Cing. Apanya nih? Orang yang bilang aku ngelihat ini di sini. Iya, gitu. iya. Termasuk kerasukan. Kerasukan juga enggak? Ada misalnya 100%, aku hampir 85% nggak percaya itu. Karena beberapa kali ada orang yang kemasukan, ku bakar pakai korek, kesakitan Cing. Aduh. Jadi maksudku, kalau kau memang kerasukan, coba sini datangin aku. Ku bakar jempol kaki kau aja ya. Kalau sampai melepuh tapi kau diam, nah, di situ loh kau kemasukan. Aku takut tuh. Tapi beberapa sering kali caper ini, bukan kerasukan ini. Gitu. Coba dibiarin. Dia ada orang kerasukan. Udah kita lewat aja. Cabut. Diam dia. Itu kan. Kok nggak dia perhatiin? Ya nggak ada yang merhatiin nih. Gitu. Jadi ada kayak misi aku tuh. Udah ada itu semua gitu. Orang lagi kesurupan disuntik tidur bobo langsung. Aku bakar. Orang kan biasanya bawang putih, bocain ini, bakar aja jempolnya coba. Sembuh. Sakit dia langsung sadar. Kenal gak lo sama si Idealis 92 itu? Yang ayo pikirkan secara logika, bisa nggak? Iya. Iya, makin panik orang gara-gara dia. Sebenarnya bisa itu. Iya. Sebenarnya bisa. Coba nih kau kasih aku waktu, kau diam. Iya. Kau sih pikir 5 menit, ada. Ntar giliran udah, ada itu. Betul. Giliran udah mau ketebak diambil nggak gitu. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Lolo. Yes. Masya Allah Lolo. Abis press conference lo. Press conference. Anjay. Press conference apaan? Ini tiba-tiba setan dari SJ kayak mana nih? Oh ini film ininya, bajunya nih. Iya. Tadi press conference kayak gini, Cing. Oh sekarang film ini udah kostum juga udah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Bukan ini. cuman t-shirt doang, sekarang udah ada kemejanya juga. Nah, tuh mana bang? Ini. Tiba-tiba setan. Tiba-tiba setan. Gitu. Preskon ini ngapain sih? Lo? Nggak, kalau ada orang preskon, gue emang belum pernah. Masa? Belum pernah gue ikut preskon. Ada orang. Tapi selalu ada undangan. Iya. Cuman Cing nggak ngikut. Nggak pernah datang. Kenapa? Nggak. Ya gue sebagai apa nih? Pemain bukan, wartawan bukan. Preskon ini ngapain lo? Jadi, aku malu jelaskan di preskon depan Cing Abdel ini. Nggak apa-apa. Siapa sama nggak sama preskon launching produk Samsung misalnya. Jadi preskon itu biasanya macam-macam tuh Cing. Biasanya itu poster official Poster aja. Poster. Ada preskonnya. Ya, Okay. jadi satu preskon itu biasanya posternya ditunjukin, cash reveal. Yaudah, abis itu yaudah tanya lah sama media. Belum nonton? Belum. Cuman trailer official
ditayangin. Biar ini sama media. Sama premier untuk wartawan beda tuh? Berbeza. Beza itu. Itu kan kalau misalnya pas gala premier tuh, jam siangnya tuh nonton sama wartawan. Habis itu kita gala premier, itu pas premier. Oh, itu beda lagi. Jadi kalau preskon ini filmnya belum ditayangkan untuk para wartawan? Belum, cuman trailer, cast reveal sama poster. Sama poster. Nah tadi si Tiba-Tiba Setan ini baru preskon untuk yang sekalian 3 tadi tuh. Cast reveal, poster, sama trailer. Iya. Emang cast reveal sebelumnya kita nggak tahu. Siapa nih? Orang-orang sehingga si cast ini perlu di reveal. Iya, kan orang tahu beberapa nih yang misalnya di sosial media sebelum ini kan udah tayang tuh. Ya, itu kan udah tahu harusnya. Iya kan cuman Aqua Moki tuh. Oh, oke. Nah, baru setelah itu semuanya trap sama penulis, sutradara. Oh, sama semua pemain pendukung dah. Sama pemain film lain enggak, tapi iya, maksudnya pendukung film Tiba-Tiba Setan. Pemikiran ke situ takut. Biasanya kan ada pesawat. Tiba-tiba hantu enggak ikut. Tiba-tiba setan aja. Jadi semua pemain yang terlibat dalam sini tadi di preskon ada. Iya, semua. Terus pertanyaannya seputar apa? Kalau preskon ini? Ditanya nggak filmnya gimana gitu? Iyalah. Masa ditanya puas apa enggak lo kan? Iya. Ditanya filmnya itu. Tapi ada nggak yang nanya puas apa enggak? Enggak, aku cuekin sih kalau dia nanya itu aku cuekin. Iya. Jadi maksudnya kan ini baru trailer doang, tapi udah. Lo udah nonton belum deh? Oh, udah lah. Pas tadi kan udah nonton trailernya. Bukan. Filmnya belum. Oh. Serius belum. Nah. Karena aku dilarang sama sutradaranya. Tapi disuruh promo. Ini gue pengen otokritik ya. Ini gue banyak loh yang di sini yang promo film. Tapi ternyata begitu yang promo adalah orang yang udah nonton, itu lebih bisa diceritain. Jadi spoiler dong itu namanya. Iya kan nggak harus ceritain semua ceritanya. Kayak dia jadi bisa bandingin apa yang terjadi waktu syuting, ternyata gambarnya jadi kayak begini gitu. Oh, belum. Nah, lebih baik pada nonton dulu ya. Nonton dulu berarti. Karena aku bener-bener, bahkan trailernya baru tadi tuh, Cing. Nah. Baru tadi. Makanya aku juga. Akhirnya ya, begitu di promo-promo yang kayak gini, akhirnya cuma ceritaan pengalaman syuting. Karena. Jadi ini kita ceritain film nih? Karena filmnya sendiri lu belum nonton. Skrip mana? Skrip. Biar kita kasih aja nih skrip. Iya. Sama skripnya nih. Skrip. Akhirnya gue baca, gue syuting kagak. Casting kagak, apa kagak gue tahu ceritanya, ngapain. Yang udah ikut promo aja diganti, apalagi cuma skrip doang, gue ngapain. Pusing-pusingin lo. Aduh. Aduh. Oke, tapi ini udah lama Tiba-Tiba Setan ini. Kalau proses syutingnya kayaknya hampir setahun lah, Cing. Tahun lalu nih? Hampir setahun. Iya. Jauh sebelum yang Cing yang ikut promo malah. Jauh sebelum itu? Udah kelar? Atau lagi berbarengan tuh? Jauh. Karena banyak banget kemarin yang ngatur jadwal lo sama Oki. Iya. Saat itu. Iya. Itu beda lagi? Beda lagi tuh. Oh. Beda lagi. Makanya kadang waktu pas nonton trailernya tuh aku betul-betul ini aku pertama kali loh ternyata kayak gini hasilnya gitu. Gimana? Nih. Ya nggak ada dong. Nanti editornya di sini. Iya, lo kasih kerja editor aja deh. Gue sama yang lo syutingin. Pas ngeliat hasilnya gimana? Kalau aku lihat, ini kan trailernya aku belum nonton filmnya. Ya. Kalau trailernya aku puas sekali, Cing. Oke. Puas. Tapi kan bisa dilihat kan? Bisa. Puas. Karena yang aku takutkan adalah ketika ini kan genrenya itu komedi horor, bukan horor komedi. Kebanyakan komedinya. Iya. Oke. Hampir 80 komedinya. Oke. Nah, tapi ada ketakutanku, kan kita mau ngangkat horornya nih. Kok nggak ada? Tapi waktu pas trailer kerasa seremnya. Seremnya ada. Seremnya ada gitu.
Walaupun diseramnya misalnya di tayangan 5 menit horor, ada keselip tuh komedi-komedinya, punchline-punchline-nya gitu. Tapi nggak ngerusak keseremannya itu? Enggak. Makanya waktu pas di trailer aku suka kali. Suka kali, puas kali aku nengoknya. Ini apa sih, cerita tentang apa? Tiba-tiba setan ini? Terkejut aja, ih setan gitu. tadinya orang. Tiba-tiba setan. Iya, tiba-tiba setan. Iya. Cerita apa ini tentang? Jadi tadi udah juga dibilang ini soal sebenarnya tuh si Oki ini kan namanya Rambo. Si Lolo ini namanya Bonar. Jadi mereka ini adalah pegawai hotel. Oke. Nah, hotelnya ini Lupa lo. enggak, ini agak spoiler sih. Enggak apa-apa lah, tipis-tipis lah ya. Enggak apa-apa lah. Jadi di hotelnya ini udah mau bangkrut. Nah, yang punya hotel udah mau meninggal. Ngasih tahu sesuatu, ada sesuatu yang penting di hotel itu. Datanglah anaknya tiga-tiga itu dengan tujuan masing-masing. Itu ada si Tanta Ginting, Poppy Sofia, sama Sahabi Sakri. Itulah anak-anaknya ceritanya. Begitu. Datang ke hotel itu. Jadi ini set semua di hotel? Di hotel. Makanya ini pengalaman aku kali nih. Syuting nggak kepanasan. ASEAN. Kita betul di set hotel terus, Cing. Full. Di hotel. Nggak ada sih outdoor-outdooran, nggak ada? Ada, tapi di sekitaran hotel. Jadi hotel. misalnya kita mau Lolo udah take, nanti shotnya ganti, udah masuk kamar. Masuk kamar, dingin lagi. Jadi nggak ada kepanasan, makanya pengalaman yang seru dan enak sih waktu menyenangkan syuting. ini. Menyenangkan ini syutingnya. Jadi sehat. seperti staycation Sambil bekerja. Anjay. Begitu, Cing. Berapa hari mengerjakan ini? 20 kayaknya, 20 bulan. 20 hari. Lama banget, 20 bikin 10 film. Ya 20 hari kayaknya. Itu standar untuk film ya, Lo? Iya, hampir rata-rata kan gitu. Kalaupun kan 3 minggu kan itu hitungannya kan? Iya. Ya, pas. Dan beberapa film yang pernah aku kerjakan segitu juga harinya. 20 hari. Ya. Kalau dilihat dari urutan-urutan apa ya namanya? Kalau orang film itu, kalau musik kan diskografi ya. Hah? Diskografi namanya, sejarah albumnya apa aja gitu. Nah ini kalau di filmografi ya, ini adalah film lo yang keberapa dah? Gitu dah maksud gua. Ribet banget dah gua dah. Film keberapa ini? Ingat gak lo? Lupa. Emang lo gak pernah inget-inget? Dulu pernah. Lo catat. Iya. Pas ke 10-15 aku ingat. Sekarang udah gak tahu lagi aku. Anjir, udah banyak banget dong. Nah maksudku gini, film yang pemeran utamanya aku atau setiap film ada aku? Enggak, ada peran utama aja deh. Kalau pemeran utama, aduh berapa ya? Ya banyak juga berarti. Iya. Banyak juga? Iya. Berapa Ini ya? Setelah film ini lo masih syuting berapa? Sampai sekarang? Setelah ini? 3. Wih, banyak berarti. Iya. Tapi nggak ada satu yang nggak pemeran utama. Tapi syuting day-nya banyak. Jadi nggak tahu lah ini film keberapa. Mungkin 20 lah. Mungkin ya. Nanti banyak. Aku sombong kali 20 pas di itu. Emang sombong sih. Enggak, karena masa cari di Google dulu kan. Iya. Cek aja lah. Ya maksudnya kan artinya lo udah banyak lah melakukan Alhamdulillah, Cing. produksi film. Ya. Kalau menurut lo ada yang berbeda nggak di sini? Tapi lo belum nonton filmnya juga sih. Oke, kalau soal filmnya berbedanya, aku nggak bisa ceritain karena aku belum nonton hasilnya. Ya. Tapi kalau berbeda dari produksinya, aku film bareng Oki. Maksudnya? Ya ini kan film pertamaku sama Masa Oki. sih? Iyalah. Setelah Oki dengan agak lainnya, aku sendiri. Iya. Masa sih? Iya. Iyalah, Cing. Makanya aku senang. Dan Oki bilang gini sama aku udah dapat jadi kayak warkopnya nih sama agak lain. Aku mau sama Kaulo kayak Doyok Kadir. Gitu, makanya aku senang. Karena kan secara aku sama Oki udah lama nih, Cing. Ya Ya kan?
aku nggak tahu dia jalannya agak lain, ternyata sebesar itu kan. Yeah. Nah ya biasalah. Aku senang karena dia masih ingat aku dan mau ayo ngajak maju bareng lagi gitu. Nah di syuting inilah, makanya di depan itu kan aku sama Oki. Ini kan sejarah kenapa bisa bikin ini, Cing. Aku sama Oki bikin podcast dan membahas Oki nggak diajak di film Aku Yang Ngeri Sedap sama Gita. Yeah. Dia agak lain, aku nggak diajak. Baru aku bilang sama Oki, kita bikin film yuk Ki. Orang Jegel, Boris, sama Bene sama Gita nggak kita ajak. Kita berdua aja nih, gitu. Itu di podcastnya gitu. Tiba-tiba orang SJ ngomong, lu memang mau beneran mau bikin film? SJ ini nih? Iya. Oke. Produser apa PH-nya? Oke. Nelfon kan. Lu beneran mau bikin film sama Oki? Udah ada produsernya nggak? Kalau nggak ada nih, gua mau. Duh, ayo Pak ngobrol kita. Jadi ini gitu. Makanya terus kami jelasin yang visi si Oki tadi mau jadi kayak Kadir Doyo gitu. Makanya senang aku ngerjainnya sama si Oki. Tektokan kami kan istilahnya udah nggak perlu dibentuk lagi karena udah sering bareng kan gitu. Senangnya gitu, Cing. Berarti udah lama juga ya? Maksud gue udah lama lo masing-masing terus ketemu lagi di satu ini ya? Kalau mainnya tetap bareng, ya, cuman satu produksian, kerjaan bareng. Betul. Ya, baru kali ini sama sinetron yang kemarin sedang tayang. Sedang tayang. Ya, promonya kan harusnya Cing Adel. Gitu. Iya. Kok kata aja, Cing? Ya namanya manusia. Iya. Ya. Karena waktu lo terakhir kesini sama bini lo, Oki lagi masih numpang posisinya. Iya ya, lupa aku. Kayaknya udah pindah deh. Belum. Lah kok tahu? Cing Abdelnya kok tahu? Kan itu lo yang sering live. Oh iya, sawer-sawer itu. Sawer-sawer. Iya. Iya. Si Oki masih di rumahku tuh. Tapi kayaknya dia udah pindah ke Kalibata, baru pindah. Ya. Iya, baru. Iya. Tapi lagi sering-sering live-livean gitu dah. Betul. Ya. Ketemu lagi dengan kondisi yang udah berbeda, sama-sama berbeda. Sama-sama berbeda. Dua-duanya udah punya anak. Kaya. Amin dan kaya hati, kaya harta, kaya kesehatan. Kaya kesehatan. Gitu. Lebih bijak memandang hidup. Lebih enggak sih kalau yang itu sih. Makanya kalau itu kayaknya belum ada yang manusia bisa bijak lah. Belum ada itu. Belum ada. Tapi jadi ada sisi emosional lah mengerjakan ini karena lo sama Oki. Ini cita-cita lo nih gitu. Betul. Sebenarnya nggak ada mencita-citakan. Cuman ketika dulu kan si Oki itu sering ikut aku tuh. Aku syuting, aku ikut. Ada dalam hatiku tuh dalam hati pengen kali aku anak ini main sama aku sinetron gitu bareng. Terus judulnya satu judul dan memang kami nih yang di depan utamanya ada di otakku gitu dan dalam hatiku tak tersebut. Nah ternyata si Oki ada pikiran aku udah dikasih jalan sama Kaulo, aku pengen nanti kita bareng gitu setelah agak lain dia besar aku sendiri gitu. Ternyata ini gitu, jadi nggak dicita-citakan tapi setelah ada momen ya gas gitu. Iya. Jadi cukup emosional sebenarnya. Nangis aku. Iya. Pas ciuman. Ciuman sama Boris dia. Sama Boris ya. Iya. Kalau kita cuma tempel pipi aja gini, tempel pipi kiri, pipi kanan gitu aja. Iya. Gitu. Jadi ini adalah sebuah cita-cita yang tidak terucapkan. Cita-cita yang ternyata masing-masing berucap itu dalam hatinya. Betul, connect. Karena kalau nafsu konak. Iya, betul. Siapa yang bikin cerita tiba-tiba setan? Jadi tiba-tiba setan itu ternyata dari baru tahu aku juga ada penulis cewek. Dia itu memang sering sama SJ. Nah, dia udah ada ceritanya nih. Udah lama udah ada dipegangnya. Berarti nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba, berarti proses setannya. Ada prosesnya ya. Gitu ya. Jadi udah lama nih tiba-tiba setan. Iya. Baru dibikin lagi karena memang dibikin nih. Wah, ada Lolo sama Oki nih, ya udahlah. Si tiba-tiba setan aja mau dibikin. Iya. Jadi dikasih sama dari SJ-nya, kita ada cerita nih sebenarnya. Gimana mau? Oke. Nah, karena jujur dan pahit-pahit aku bilang
kami ada sedikit kayak mana ya bilangnya, lebih percaya untuk bikin komedinya sama anak-anak komik. Jadi komedi-komedi yang udah ada ditulis sama penulisnya, kita tanya ini boleh nggak kita kembangkan, kita develop. Ini kita ada teman Rido Brado. Rido Brado ya. Rido Brado lah yang membungkus ini dengan dialek-dialek Medan kami. Terus secara komedinya yang mungkin menurutnya ini masih bisa diperbaiki. Nah itu kerjaan si Rido. Di komedinya dia itu Cing. Kalau cerita nggak? Cerita ininya udah ikut dari skenario yang kalau ada? cerita garis besarnya ikut. Cuman ada yang beberapa ini nggak usah, ini kita tambahin gitu. Tapi kalau garis besarnya tentang si hotel tadi udah dari penulis awalnya gitu. Oh jadi ada komedi konsultannya Rido Betul, ini. Iya. Ya. Anak komik ada lagi yang ikut gak? Banyak, Mal Jupri. Si apa tuh ya? Siapa yang baru satu? Papua, yang Papua. Yewen. Bukan, yang debt collector. Mamat. Bukan. Dia Raymond. kan Iran kan, kalau Mamat Iran. Iran. Raymond. Bukan Papua dong, di Ambon. Oh beda tuh Papua. Beda dong. Sama-sama timur sih. Iya kan. Ya. Raymond, terus ada si Wawan apa? Wawan Cikuk. Terus siapa lagi ya? Baru 3 loh ah. Banyak lah, lebih dari 1 Cing, udah lumayan lah itu. Ada cuma aku lupa kayaknya. Iya. Dari 20 hari syuting lo 20 harinya ada? Ada. Banyak banget. Ada. Makanya memang jadi ceritanya itu cerita si hotel itu kami yang kayak menyambungkan itu Cing. Jadi selalu ada. Karena sebenarnya yang membuat masalah itu kami berdua. Yang menjadikan ada nih si binatang setan ini gitu. Makanya tiba-tiba setan. Gitu. Nih ya, Hotel Seroja namanya. Lebih dari 20 tahun sekarang terbengkalai dan sisa 2 karyawan saja. Iya, tinggal aku sama Oki. Artinya lo sama Oki adalah karyawan dari hotel ini. Iya. Melakukan usaha supaya hotel ini ramai lagi. Enggak. Supaya hotel ini nggak diurusin. Supaya hotel ini nggak dijual. Gimana caranya? Ya itu caranya. Nah itu caranya. Supaya orang yang jual jadi takut. Orang yang beli jadi takut. Enggak. Ayo lagi. Oke ya. Hotel Seroja lebih dari 20 tahun sekarang terbengkalai dan sisa 2 karyawan saja. Oke, tebakan pertama gue 2 karyawan ini berusaha supaya hotel itu ramai lagi. Ternyata enggak. Karena yang penting nggak dijual sama anaknya malah. Jadi ketakutan kami itu karena sepi ini bakal bangkrut nih Ki. Oke. Bakal dijual nih sama anak-anaknya. Karena anak-anaknya yang kami tahu nggak kredibel soal hotel. Oke. Gitu. Jadi takut dijual. Akhirnya lo mengusahakan sesuatu supaya hotel ini tidak dijual. Enggak juga? Belum. Ini jangan mancing-mancing spoiler ya. Enggak. Kenapa jadi tiba-tiba setan? Jadi ada salah satu orang anaknya, aku bongkar dikit lah nih. Jadi ada salah satu anak dari pemilik hotel ini bertujuan untuk menakutin adiknya supaya cabut dari hotel itu biar dia yang ngurus. Disuruhlah kami. Gitu dia. Itu sih nggak spoiler. Akhirnya, langsung pengen nonton nih gue tuh. Itu ceritanya gitu. Gitu. Jadi adanya lo jadi tiba-tiba setan memang karena ada orang yang memerintahkan. Misinya supaya si dia kabur nih. Betul. Spoiler nih kayaknya udah nih. Enggak lah. Kan kita nggak tahu lo gimana caranya lo bikin si adiknya takut segala macam. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ceritanya begitu. Kita udah tahu. Itu tiba-tiba. Takut gue, kayak gini ceritanya, udahlah. Enggak lah kayak gini. Jadi, gue pengen nonton nih jadi malah gitu gue. Gitu. Gatel kali nih dari tadi nih gue korek-korek terus. Jadi tiba-tiba setan itu. Jadi alasannya lo jadi setan gue tahu. Ya. Alasannya lo jadi setan ya masuk akal jadinya. Betul. Kenapa harus tiba-tiba jadi setan? Iya kan? Kenapa di hotel itu ada setan? Spoiler. Enggak ya? Aman ya? Ada tadi sebelum ini dia ceritain semua.
Tapi endingnya nggak dikasih tahu. Bahkan jadi orang, ih gila kayak gitu ya, gitu. Gue pengen lihat gitu. Tapi endingnya nggak tahu kita. Nggak mungkin nggak tahu kalau udah setupnya kayak gitu kan, Cing. Iya tapi kan. Sekarang inilah cerita ini. Tahu nggak endingnya kemana? Tahu. Nggak tahu. Ya. Endingnya belum, nggak tahu lagi gue. Ini gimana ya? Berhasil takut atau enggak nih? Itulah komedinya ya kan? Iya. Berhasil takut apa malah gagal? Atau malah dibeli? Ya, kita nggak tahu lah. Ya. Begitulah kira-kira. Ya, jadi memang secara genre ini adalah komedi sebenarnya. Komedi horor, bukan komedi horor. Komedi. Jadi memang yang dijual lucunya. Iya, itu poinnya. Oh, kayak ada pesawat, Cing. Kayak udah lewat, udah nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin, udah kayak nggak ada sesuatu yang lewat aja. Iya. Soalnya aku kemarin yang pertama kesini kan ada. Ya. Ya karena ini dekat Halim. 9 bulan. Itu yang ketemu. 9 bulan. Akhirnya lagi. Sebenarnya udah nggak mau diomongin, cuman kan dia belum tahu. Iya, dia belum tahu. Lo kan baru udah. dia. Iya. Takutnya penasaran kan soal pesawat terbang. Iya, kenapa pesawat terbang? Iya. Ya Allah. Oke, film tiba-tiba setan. Nah, gimana caranya lo mengajak orang ini nonton tanpa lo spoiler? Apa yang bikin orang tertarik untuk nonton film ini lo? Pertama, ini film yang bakal komedinya itu tidak sama Lolo dan Oki. Awalnya penulisannya itu hanya Lolo sama Oki yang lucu. Ternyata setelah dikembangkan tiap-tiap masalah mereka bisa jadi komedi. Dan bakal menyenangkan nonton ini karena kita membuli setan. Setannya dibully? Iya. Karena ini sebenarnya ada pesan sedikit sama si Rido. Kita bikin yuk orang biar nggak takut sama setan. Biar kita bully aja setannya gitu. Jadi nggak serem nih setan sini? Jadi nggak serem. Jadi culun? Nggak culun juga sih. Cuman ya itulah ada kok diginiin sih setannya gitu. Jadi pengen aja pengen bikin setan tuh nggak ada harga dirinya gitu. Aku ada kayak gitu. Karena aku tuh agak kesel sama orang yang takut kayak gitu, Cing. Kesel aku. Lo nggak takut? Enggak, alhamdulillah. Ini kalau dilihat dari posternya sih, emang mukanya setannya kasihan gitu sama setannya. Sendiri nggak ditemenin kan? Iya tuh. Nggak ditemenin kan? Muka-muka aja kayak kok nggak takut sih gitu. Gitu. Jadi ada tujuanku kayak gitu. Emang lo nggak percaya setan-setan gini? Aku percaya gaib. Aku percaya Allah. Tapi kalau untuk yang hal kayak gitu tuh ada keraguanku yang gede soal gitu, Cing. Apanya nih? Orang yang bilang aku ngelihat ini di sini. Iya. Tuh, termasuk kerasukan. Kerasukan juga enggak? Ada misalnya 100%, aku hampir 85% enggak percaya itu. Karena beberapa kali ada orang yang kemasukan, ku bakar pakai korek, kesakitan Cing. Aduh. Jadi maksudku kalau kau memang kerasukan coba sini datangin aku bakar jempol kaki kau aja ya. Kalau sampai melepuh tapi kau diam, nah di situ lo kau kemasukan, aku takut tuh. Tapi beberapa sering kali ini caper ini bukan kerasukan ini. Gitu. Coba dibiarin. Dia ada orang kerasukan. Udah kita lewat aja. Cabut. Diam dia. Itu kan. Kok nggak dia perhatiin? Ya nggak ada yang merhatiin nih. Gitu. Jadi ada kayak misi aku tuh. Udah ada itu semua gitu. Orang lagi kesurupan disuntik tidur bobo langsung. Aku bakar. Orang kan biasanya bawang putih, bocain ini, bakar aja jempolnya coba. Sembuh. Sakit dia langsung sadar. Malah sembuh ya sakit ya. Ada pernah dia kemasukan. Udah gini, peluk gini kepala aku bisin. Kau memang kemasukan. Kalau memang iya, berarti kau dibakar kan? Udah nih. Ambil bensin lah, mau bakar nih. Di mana gua? Wes, takut nih sembuh. Dibakar nih. Takut ya dibakar ya gitu. Makanya seneng aku kalau film ini tuh gitu. Jadi ada misiku itu, Cing gitu. Supaya orang nggak takut hantu penampakan. Betul. Tapi untuk yang gaibnya lo percaya ada yang gaib?
Ada, tapi dia nggak pasti. bisa menampakkan karena dunianya berbeda ya, jadi kita nggak bisa lihat dia juga. Iya, aku percaya jin ada. Oke. Ya tapi masa sih Jun tahu- ada gak Jun? Hah? Jun. Jun ada. Makanya ada Jun dan Jun. Ada kan? Iya, iya. Sarul Nawan. Sawan Gunarul. Sawan Gunarul. Begitu. Jin ada, lo percaya tuh kayak gitu-gitu. Percaya. Tapi yang aku nggak percaya adalah keistimewaan seseorang sampai jin itu mau menunjukkan wujudnya gitu. Kalau kau nabi mungkin lah. Ini siapa-siapa bisa lihat jin, siapa-siapa minta kesehatan. Hebat kali kau. Gitu. Nah, terus aku terinspirasi dari ini, Cing. Ada anak umur berapa gitu, Gen Alfarizi namanya. Oke. Di Instagram, dia membuli semua orang-orang yang kayak di sini angker, didatanginya, Cing. Oh iya. Ada gua Instagramnya. pernah lihat tuh. Tahu kan? Iya. Itu aku like, aku support. Kalau ada yang menyepelekan kau, ada yang nuntut kau kasih tahu aku bilang. Ya kan sampai dibilang kau kayak nggak percaya gaib. Aku percaya gaib katanya. Aku percaya Tuhan. Tapi nggak segini. Pokoknya dijelasin semua pakai logika. Gen Alfarizi namanya Instagramnya itu. Kayak yang logika mah idealis 92, bukan Gen Alfarizi yang diterangkan secara logika. Agnes Monica. Agnes Monica. Idealis 92. Ini orang mana sih? Kesalin banget. Iya. Kenal gak lo sama si idealis 92 itu? Yang ayo pikiran secara logika, bisa nggak? Iya. Hah? Iya, makin panik orang gara-gara Iya. dia. Sebenarnya bisa itu. Iya. Sebenarnya bisa. Coba nih kau kasih aku waktu, kau diam. Iya. Kau sih pikir 5 menit ada. Ntar giliran Kau bilang, Iya. ada itu. Betul. Ntar giliran udah mau ketebak diambil nggak gitu. Ya kan? Iya. Kalau udah mau kena ditarik sama Kayaknya dia. aku cuma sama dia, kau diam. Iya. Nyerah kau. Ayo pikirkan secara. Gimana? Pas udah bilang, nggak bisa kan? Nggak bisa. Logika. Coba diam. Biarkan aku kasih waktu dulu. Nah, gitu. Iya. Dia kelepak Jadi aja 92. Oh, itu perasaan namanya. ngelepak, pak gitu aja. Berisik Logika. banget. Berisik banget. Idealis 92 namanya. Dia jadi orang gagal itu bukan karena nggak bisa, memang gara-gara dia Iya, didesak aja orang-orang panik kayak gitu. Nyerah. Orang lagi usaha disuruh nyerah. Akhirnya kita nyerah. Ntar kalau ada bisa mukanya Sentuh. sentuh. Nyesel dia kayak seumur hidup. Mukanya ketahuan banget. Ya Allah. Dari Ya. 92. Jadi ini sudah press conference, berarti sebentar lagi akan ada premier. Premier tanggal 10. Tayangan akan tanggal Tanggal 9. Tayangan 16 April 2026. Tanggal 10 gala premier 10 atau 9 tuh lupa aku tadi. lama juga ya, maksudnya antara tayangan sama premiernya. Kan memang 7 hari biasanya. Tanggal 10 apa? 10 April. Oh 10 April. Oh bukan 10 Maret. Lama kali, itu Ya, lama. ya, makanya. Kalau 10 Maret. Premier baru tayang. Udah nguap itu. Nguap. Udah nggak ada. Udah nggak ada ambil Gue rasanya pikirkan lagi. secara logika lah gitu ya. Ah. Nyerah nggak gitu. Bisa ya. 10 April gala premiernya, 16 April tayangnya. 16 April tayangnya. Ya. Kalau tayang film baru itu selalu ada harinya ya? Hari Kamis. Oh, Ya. jadi ada beberapa yang akan tayang baru juga mungkin bareng. Ya. Udah banyak sih film Indonesia sekarang ya lo. Hampir setiap minggu ada kayaknya ya. Hampir setiap bulan. Bulan ya. Ya, dalam sebulan itu udah ada 3 film, 4 film tuh biasanya tuh. Nah, itu yang kadang kita sebagai orang yang berharap film ini agak deg-degan sih. Apalagi kalau misalnya kita tahu saingan kita si ini gitu kan, filmnya bagus. Ini berarti udah tahu loh tanggal 16 siapa aja yang akan. Tahu. Buset. Termasuk film barat juga. Kalau barat nggak tahu aku, cuman kalau yang saingan kita tuh agak sangar sih. Sangar, sumpah aku. Sangar-sangar ya. Sangar. Yang tadi kesini juga 16 masalahnya. Sangar itu film. Anjir. Tapi kan kita nggak ada yang tahu lah. Kita nggak ada yang tahu. Betul. Sangar diproduksi, sangar Ya. di premier, Di promo. sangar di promo. Belum Iya. tentu juga sangar di
menarik penontonnya. Iya, betul. Jadi kalau aku selalu bilang sama tim promo, tim produser, sebelum hari tayang itu kerja keras kita. Tapi setelah 16 April tayangnya itu udah kembali ke Allah, itu udah mainan dia itu. Iya. Ya kan? Iya. Selama itu kita masih kerja keras kita. Hasilnya di 16. Udah nggak bisa kau apa-apain itu. Iya. Gitu. Kita hanya bisa mengusahakan sebelum tanggal 16. Betul. Selebihnya tangan Tuhan. Ya. Maradona. Wah, lawan Inggris. 86. 86. Iya. Wih, lama kali ya. Iya. Oki lagi ngapain nih? Dia promo-promo juga gak Oki? Oke, promo-promo lah. Karena ini kan memang film kita berdua nih ceritanya. Oke. Semangat dia. Semangat ya promo-promo ini. Aku harus keselamatkan Oki nih. Iya. Ya kan? Ya ke podcast lain, ke ini lain dia nih sendiri. Ya supaya cakupannya luas. Jadi Lolo sama Oki pisah aja. Masing-masing promo gitu. Iya, betul. Gitu. Dia ada di podcast lain. Iya. Mempromosikan ini juga. Betul. Iya. Jadi supaya jangkauan lebih luas. Betul. Dibanding Oki sama Lolo ke satu podcast. Mendingan dipecah. Bisa nih. Pecah. Lolo promo di podcast gue. Ya. Oki syuting judulnya. Oki syuting agak lain. Tapi agak lain ya. Berak sih Oki. Ya, tapi karena ini memang cita-cita yang tidak terucapkan baik oleh Oki atau Lolo, gue yakin ini dia mengerjakan dengan hati. Betul. Termasuk cara promonya juga. Ya. Lo ada yang mau disampaikan silakan kepada para penggemar film Indonesia untuk nonton film Tiba-Tiba Setan ini. Oke, jadi untuk kalian ini adalah film pertamaku sama Oki berdua dan dikerjakan sama teman-teman yang sevisi, sehati, secinta itu mengerjakan ini dan didukung sama production house yang bagus dan baik. Jadi aku sarankan sama kalian tonton film ini walaupun komedi horor tapi ini dikerjakan dengan hati. 16 April di bioskop seluruh Indonesia. Mantap. Wow. Ada Yono Bakri juga ternyata tadi. Iya. Yobonakri. Iya. Yobonakri ke laut aja. Yobonakri. Animal Jupri. Rispo tuh. Maljupri. Oh, Maljupri. Oke lah kalau gitu terima kasih lo. Semoga lancar laku filmnya. Insyaallah, sesuai dengan Allah yang diharapkan. Siap. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.